kayaknya orang tua nggak mendukung gitu. Itu memang, harus dipikirkan gitu loh sama kitanya. Jadi sebenarnya niat kita S2 tuh mau apa sih gitu? Apa cuma mau jalan-jalan, supaya bisa merasakan apa itu, di luar negeri tinggalnya kayak gimana sih gitu. Menurut saya itu shallow banget ya kalau alasannya kayak gitu. Tapi kalau alasannya kuat banget nih, misalkan memang nanti di pekerjaan butuh untuk S2 gitu, kayak tadi niatnya gitu, seperti itu, ya nggak apa-apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat semua yang udah hadir di sini. Kita ketemu lagi di Diet Consultation dengan tema yang baru, yaitu Scholarship Sharing Session. Nah, di Diet Consultation Series 3 ini kita kedatangan 3 narasumber yang spesial, yang nantinya bakal kita ajak ngobrol lebih dalam mengenai gimana sih caranya dapetin beasiswa di luar, gimana suka dukanya, dan tentunya gimana sih perjalanan yang harus ditempuh supaya bisa melanjutkan sekolah di negara impian kita. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh mengenai beasiswa, gimana kalau kita kenalan dulu nih sama ketiga narasumber kita hari ini. Yuk kita kenalan dulu sama narasumber yang pertama, yaitu Kang Akbar Dahlan. Nah, beliau ini adalah penerima beasiswa. Selamat pagi Kang, gimana kabarnya nih di Sabtu yang bisa dibilang cukup mendung ini? Gimana nih Kang? Alhamdulillah baik, Mia. Mia nih, saya tadi dengar sekilas, saya pikir MC acara kementerian. Ininya tuh runut, ngomongnya tuh bagus. Iya nih, apa di depan rumah banjir nih. Mudah-mudahan teman-teman semua ini ya, apa namanya, aman-aman semua. Iya, mudah-mudahan. Banyak juga tadi ada dapat kabar yang katanya kulkasnya kebalik saking masuknya air. Ya mudah-mudahan semua sehat selalu. Mudah-mudahan. Oke, alhamdulillah nih Kang sehat. Nah, Kang kalau boleh tahu Kang Akbar ini dapat beasiswa LPDP di negara mana nih Kang? Saya di UK. Wow. Di kota Birmingham. Wah, Birmingham. Wah, seru banget nih. Oke, nanti kita ngobrol lebih dalam lagi ya Kang. Oke, next narasumber kita selanjutnya ini adalah seorang teteh cantik penerima beasiswa di negeri Gingseng, atau sering kita bilang negerinya para K-pop star, siapa lagi kalau bukan Teh Wandira Senja Larasati. Selamat pagi Teh Dira, apa kabarnya nih Teh? Pagi Mia, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong tentang Korea nih Teh, pasti banyak yang penasaran. Kira-kira Teh ini K-popers juga atau pecinta drakor atau gimana nih Teh? Waduh, dibilang K-popers bukan. Ini jadi mengecewakan ya, karena nanti apa itu kalau ada yang nanya-nanya soal BTS saya nggak ngerti ya. Tapi tahu sih. Ya. Tapi saya penyuka film, jadi kalau drama, film, series tuh pada nonton. Jadi Korea itu termasuk gitu. Cuma kalau K-popers bisa dibilang bukan ya kayaknya. Oke Teh, nanti kita ngobrol lagi tentang drakor ya Teh. Salah deh. Oke, Maksudnya boleh, beasiswa. Iya. Nah, oke. Narasumber kita yang terakhir ini merupakan penerima beasiswa di negeri Sakura Jepang. Nah, buat para pecinta anime atau pecinta bunga sakura yang punya impian buat ngelanjutin sekolah di negara Jepang, kita kenalan dulu yuk sama Kang Saifullah. Selamat siang Kang, gimana nih kabarnya Kang? Selamat siang, saya baik banget, terima kasih. Alhamdulillah, sekarang posisi Kang Saifullah masih di Jepang atau bagaimana Kang? Ya, saya masih di sini, kebetulan baru mungkin 4 bulan, 5 bulanan kali ya. Beda 2 jam ya Kang di Jepang beda sama Indonesia? Iya, betul. Okay. Di sini kalau di sana mendung, di sini cerah. Beda banget kalau di sini hujan terus dari kemarin. Wah, nanti kita ngobrol lagi ya Kang, lebih dalam tentang beasiswa Jepang. Nah, kita udah kenalan nih sama ketiga narasumber kita hari ini. Selanjutnya, kita bakal masuk ke sesi ngobrol-ngobrol santai nih Kang. Teh,
Tapi sebelum kita ngobrolin tentang hal yang serius, seperti apa aja sih syarat atau ketentuan buat daftar beasiswa, sebelum ke situ pastinya ada beberapa sobat-sobat di sini yang mungkin masih ragu atau mungkin galau gitu Kang, Teh buat melanjutin sekolah nggak ya? Nah mungkin Akang sama Teteh pernah mengalami hal ini juga, lalu gimana nih cara yang Akang sama Teteh lakukan sampai akhirnya yakin kalau oke, saya kayaknya harus lanjutin sekolah nih. Mungkin bisa dijawab dulu sama Kang Akbar dulu, silahkan Kang. Oke, makasih Mia pertanyaannya. Kalau ditanya galau mau kuliah atau enggak, jadi kalau dari saya tuh kuliah tuh di semester awal ya di UI, jadi dulu di Fakultas Ekonomi UI itu saya belum nggak kepikiran sama sekali untuk kuliah S2 lah kayak gitu. Jadi ngalir aja gitu kan kuliah segala macam sampai saya pada saat itu di semester berapa ya saya lupa 8 kalau nggak salah. Semester 8 saya kebetulan jadi asdos di sana, terus juga ikutan proyek-proyek dari dosen, jadi nempel sama dosen gitu kan, dikasih proyek, riset dan segala macam itu. Nah baru tuh dari situ kepikiran, oh nanti gue kayaknya lulus mau ngajar deh, kayaknya menarik gitu ya, jadi akademisi dulu tuh ya. Nah terus ya dari situ akhirnya saya kepikiran kan, jadi saya lulus tahun berapa? 2012 kalau nggak salah. 2012 bulan Januari saya lulus. Dari situ karena sudah ada sudah ada environment saya yang mendukung saya bahwa saya harus sekolah. Akhirnya saya udah mulai langsung dari sekolah setelah lulus, gitu sih. Jadi kayaknya nggak galau ya untuk setelah ini gue harus kerja dulu atau kuliah dulu gitu sih. Berarti udah ada keinginan langsung ya Kang buat harus lanjut sekolah. Karena kalau mau jadi pengajar kan memang harus S2 ya. Minimal S3 bahkan gitu. Sampai sekarang saya masih belum S3 juga gitu. Tapi ya jadi kalau misalnya kalau kita punya orientasi ke arah profesional gitu ya, mungkin ya S1 kan mungkin cukup gitu ya. Tapi nggak tahu ya, kalau saya sekarang lihat justru S2 itu udah kayak kacang goreng gitu ya. Maksudnya kayak hampir semua orang di Indonesia ini udah S2 gitu. Jadi makanya agak kompetitif juga nih buat teman-teman yang masih S1 ketika mau melamar dunia kerja, even di dunia kerja profesional aja sekarang mostly require-nya itu S2 gitu. Karena mungkin saking banyaknya beasiswa yang tersedia kali ya. Itu aja deh, saya takut panjangan. Ya. Terima kasih Kang jawabannya. Nah, kalau dari Teh Dira nih, gimana Teh ceritanya sampai akhirnya memutuskan untuk oke lanjut, silakan Teh. Ini versi panjang atau versi pendek ya? Nggak apa-apa Teh, versi panjang juga. Versi pendeknya itu hampir mirip sama tadi Kang Akbar ya sebenarnya. Jadi pada intinya dulu termotivasi sebenarnya ketika jadi asisten dosen. Meskipun sebenarnya saya sejak semester 4 ya, semester 4 kuliah itu memang udah terpaparkan lah istilahnya, terpaparkan sama orang-orang yang sudah menempuh pendidikan pasca sarjana gitu ya. Jadi udah motivasinya udah dari situ tuh gitu. Terus saya bantuin teman saya waktu itu untuk apply beasiswa juga. Jadi saya tahu tuh kayak kriterianya apa aja yang harus disiapkan gitu. Dan waktu itu ketika muda tuh mimpinya punya beasiswa bareng sama teman lah, intinya kayak gitu. Nah terus di perjalanan jadi asisten dosen itu semakin banyak kan orang yang ini udah lulus S2 dan segala macam. Terus bantuin dosen ada training dan sebagainya, itu memotivasi banget karena ketemu dengan orang-orang yang sudah PhD, terus pasca sarjana itu udah biasa banget tadi. Nah, jadinya semakin termotivasi. Saya itu daftar beasiswa bukan dari semester 8 ya. Tapi jadi sebelum saya lulus saya udah apply beasiswa gitu. Dan ketika lulus itu kan akhirnya dapat gitu. Jadi nggak sempat tuh galau antara aduh kerja dulu atau enggak. Mungkin ada kali ya sedikit kayak aduh nanti kalau misalkan udah lulus S2 gue mau jadi apa gitu. Tapi karena itu sebelumnya udah tahu bahwa inginnya sih waktu itu menjadi pengajar, jadi peneliti. Terus sejak yang tadi dari semester 4 gitu, terus kesini itu sebenarnya motivasinya lebih ke ini udah belajar
8 semester atau 4 tahun tuh kayak belum ngerti apa-apa gitu. Jadi merasa butuh sekolah lagi. Jadi di situ sih kayak hilang galaunya gitu. Berarti udah ada niat ya Teh, sama hampir sama kayak Kang Betul, Akbar ya. betul. Terima kasih Teh atas jawabannya. Nah, kalau Kang Saifullah mungkin ada pendapat yang berbeda, kira-kira pernah juga ngasih ngalamin itu. Silakan Kang. Eh, pada dasarnya sebenarnya mungkin sama juga ya, karena banyak influence dari lingkungan gitu. Jadi pas dulu kan saya juniornya Teh Dira tuh di kampus ya. Ketika lulus saya inget banget di jalan, kalau misalnya pokoknya di jalan gitu di kampus, saya bilang, Teh Dira mau ke Korea ya. Di situ saya kayak amazed banget gitu sama beliau gitu. Sampai akhirnya beliau berangkat ke Korea, dan 2 tahun kemudian sebelum saya lulus, saya berangkat ke Jepang. Jadi saya sudah pernah ke Jepang gitu. Dan itu pun kesempatannya saya nyari-nyari di kampus, ternyata ada beasiswa yang pertukaran, dan itu gratis. Jadi kalau teman-teman sekarang sebelum S2 mungkin ada kesempatan untuk exchange dari kampus, kenapa nggak dicoba? Itu bisa jadi batu loncatan. Seperti itu sih. Terus ketika lulus malah jadi galau sebetulnya, karena ketika saya di Jepang saya belajar bahasa Jepang, sedangkan saya di Indonesia belajar ekonomi gitu. Teman-teman yang sekarang banyak menjadi researcher, sedangkan saya kerja di perusahaan Jepang gitu. Tapi ya akhirnya kenapa saya memutuskan S2, karena saya pengen kembali ke dunia research mungkin ya, atau kedepannya terjadi atau tidak ya itu mah udah takdir Allah mungkin ya. Tapi kalau sekarang sih lebih ke saya pengen kembali ke dunia research, dan saya pengen menjadikan, saya Japanese speaker by the way, jadi Japanese speaker ini saya pengen jadikannya value added aja gitu. Karena kalau sekarang jatuhnya kayak saya kerja sebagai Japanese speaker, ekonominya benar-benar nggak saya pakai. Seperti itu. Kalau nanti saya jadi researcher, tapi saya juga Japanese speaker, jadi itu jadi lebih valuable buat saya. Targetnya sih ke situ. Berarti kalau misalnya kita tarik kesimpulan dari Kang Akbar, Teh Dira, sama Kang Saifullah, udah punya keinginan dan terdorong sama lingkungan juga ya. Terus juga, kalau bisa ditarik kesimpulan dari Kang Saifullah juga, selagi masih ada kesempatan, kenapa enggak buat diambil gitu ya Kang. Nah, Kang, Teh nyambung nih sama pertanyaan tadi, setelah mantap dengan keputusan buat, oke lanjut sekolah lagi, pastinya kepikiran dong, kira-kira bakal lanjut sekolah di mana ya, sebelum akhirnya memutuskan untuk lanjut studi di negara yang akan Teteh pilih waktu itu, ataupun sekarang. Mungkin bisa diceritakan, Kang Teh, akhirnya kenapa sih milih negara tersebut buat lanjut? Mungkin dari Teh Dira dulu, silakan Teh. Ya, oke. Dulu setiap ditanya ini saya bingung jawabnya. Jadi kalau misalkan karena dulu tadi saya udah dari semester 4 itu nyari soal beasiswa tuh udah tahu gitu ya. Jadi saya tuh ngumpulin tuh kayak kalau sekarang tuh bikinnya di Excel. Jadi list beasiswa apa aja, kapan deadline-nya, itu saya cek gitu satu-satu. Itu serajin itu ya dulu. Sekarang tuh males. Jadi dulu tuh niat banget karena ingin sekolah lagi itu tadi. Tapi tadi ya, jadi motivasi sekolahnya itu adalah ingin jadi pengajar gitu kan, terus merasa masih butuh ilmu. Jadi itu sangat-sangat niat. Jadi satu-satu, terus saya ikutan milis apa ya dulu namanya itu scholarship info kalau nggak salah. Dulu sosial media tuh nggak seperti sekarang ya. Terus jadi si scholarship itu masih sangat detail informasinya. Jadi saya telusuri satu-satu dan saya daftar itu. Jadi kebetulan yang nerima saat itu buka. Jadi kayak itu waktu sih sebenarnya. Waktu awal ketika nyari lagi skripsian, itu kan luang waktunya waktu skripsi. Jadi nyari tuh informasinya, dapatlah si KJSP. Diniatin kan gitu, dikejar lah istilahnya beasiswanya. Nyari persyaratannya itu kan harus ada tanda tangan dosen dan lain-lain. Itu dikejar juga gitu. Dan keterima gitu. Jadi sebenarnya saya nggak sempat untuk istilahnya nyobain yang lain gitu. Kayak dulu LPDP belum ada zaman saya. Terus apa ya? Pokoknya maksudnya jadi kayak itu sebenarnya timing ya, lebih ke keinginan, terus ada di depan mata, timing, keterima gitu. Pilihannya kan saat itu adalah ini dilepaskan terus coba yang lain, atau memang yang sudah ada di depan mata gitu. Dan kebetulan tadi karena udah dapat, akhirnya pilih ke sana. Jadi pada dasarnya nggak
saat itu tuh milihnya negara yang kasih beasiswa, bukan hanya, maksudnya selain daripada ininya ya, kayak jurusannya apa dan segala macam, tapi kesempatannya itu sih. Karena kalau saya dulu kayak dari keluarga saya tidak mungkin menyekolahkan saya lagi ke S2, jadi harus cari sendiri tuh beasiswanya. Pilihannya itu ada dulu dari kampus S1 saya sendiri, langsung lanjut ke S2 itu pakai program fast track kalau nggak salah. Tapi dulu dimotivasi sama dosen saya, dibilangin jangan, kalau bisa kamu S2-nya jangan di dalam negeri katanya gitu, di luar negeri aja gitu. Jadi kayak pulang nanti balik ke kampus lagi tuh bisa dapat value yang lain gitu dari universitas di luar negeri kayak gitu. Berarti kenapa milih Korea itu karena udah di depan mata banget ya Teh kesempatannya. Jadi langsung cus. Betul. Iya. Oke Teh, terima kasih. Nah, kalau untuk Kang Saifullah gimana nih Kang? Akhirnya milih negara tersebut buat melanjutin studi. Silakan Kang. Oke, kalau saya pada akhirnya milih Jepang, kalau boleh jujur ya, lulus kuliah juga sebenarnya saya pengen S2. Waktu itu LPDP sudah ada dan saya apply sama teman-teman yang lain lah gitu. Teman-teman yang lain keterima, saya waktu itu nggak lulus di tes ujian atau yang kepribadian atau komputer yang setelah admission proses itu nggak lulus gitu. Terus saya juga pernah kerja di perusahaan Korea ya sebelumnya, berkaitan juga sama Jepang. Saya juga pernah apply KGSP dan ya sama tidak diterima juga gitu. Jadi saya apply ke Jepang, apply beasiswa bukan sekali 2 kali gitu. Tapi terakhir ketika saya mau apply ke Korea, saya minta rekomendasi dong ke dosen gitu kan, ke dosen pembimbing saya sebelumnya. Dan beliau nge-share saya informasi tentang beasiswa dari ADB ini. Akhirnya saya coba lihatlah gitu beasiswa itu. Dan sama sebenarnya timing itu, yang waktu itu kampusnya apa yang lagi buka gitu. Akhirnya kampus saya sekarang yang saya sekarang kuliah, oh ini pendaftarannya lagi buka, akhirnya saya cek persyaratannya apa aja gitu kan. Persyaratannya apa aja, terus saya apply. Habis itu sebetulnya saya tidak apply direct beasiswa ADB karena kampus yang merekomendasikan. Jadi kalau apply ke kampus ini, sebenarnya ada sekitar 5 atau 6 beasiswa yang pre-enrollment, teman-teman bisa dapetin full tuition gitu. Hanya saja kebetulan mungkin research topiknya cocok untuk saya, kemudian requirement-requirementnya saya memenuhi, akhirnya direkomendasikan lah sama kampus. Gitu. Jadi hampir sama lah dengan Teh Dira ya, Kang. Oke, kalau kira-kira Kang Akbar nih ada cerita lain nggak akhirnya mantap buat melanjutin studi di negara itu gitu. Silakan Kang. Kalau saya dulu saya ini berdua-duaan nih sama teman saya pas baru lulus ya. Saya lulus tuh tahun 2012 bulan Januari. Nah itu kita random banget nih berdua, random. Ayo baik kita kontak ini ketua PPI UK pada saat itu. Bilangnya kebetulan lagi di Indonesia. Dulu saya lupa ngubungin itu lewat mana ya. Instagram tuh kan masih belum happening ya. Terus akhirnya ketemulah kita sama dia di Pancoran tuh. Ngobrol, nanya-nanya, makin termotivasi nih untuk berangkat ke Inggris ya. Kan saya ke Inggris tuh. Nah, terus kemudian saya kontak juga Prof. Yanwar Nugroho. Prof sih, Pak Yanwar Nugroho. Beliau tuh alumni ITB S2 S3 di Manchester dan menjadi pengajar di Manchester University. Dan di situ ya beliau kan ngajar, maksudnya makin menginspirasi dong, orang Indonesia ngajar di sana. Anyway, yang nggak tahu Pak Yanwar Nugroho tuh, beliau tuh sebelumnya menjabat sebagai KSP ya, deputi di kantor staf presiden. Pokoknya search aja Yanwar Nugroho, keren lah orangnya gitu. Nah itu ya cukup menginspirasi saya juga untuk saya mau apply ke UK tadi itu gitu. Nah kemudian mulailah tuh saya bulan April kalau nggak salah tuh, April tuh saya udah buka tuh, UK itu kan buka sepanjang tahun ya. Sekarang bulan apa? Februari. Nah ini sekarang udah buka. Dia dari bulan Oktober sampai bulan Juli kalau nggak salah. Itu buka sepanjang tahun. Nah saya coba tuh ngehit tuh kan masukin berkas. Nah saya masukin berkasnya nggak ke cuma satu kampus, tapi saya masukinnya ke beberapa kampus. Di antaranya ada Birmingham, York, Glasgow, pokoknya beberapa lah ya gitu. Yang
pada saat itu diterima semua tuh 5 atau 6 kampus tuh di UK. Nah, cuman permasalahannya adalah 2012 itu tadi kata Teh Dira ya, kan LPDP masih belum ada tuh, zaman-zaman saya baru lulus tuh. Saya tadinya ada salah satu beasiswa dari pemerintah juga, cuman dapat rumor kurang baik gitu ya, maksudnya telat lah apa segala macam. Jadi saya takut tuh, saya nggak berani gambling. Ya udah saya hold dulu, saya minta defer tuh ke kampus. Kayaknya gue saya belum bisa berangkat tahun ini, tahun depan lah gitu kan. Dikasih kan. Desember buka tuh LPDP. Itu ya, LPDP buka, saya daftar, dapat alhamdulillah, dan kampus-kampus yang tadi saya terima itu saya hubungin lagi, dan yang paling asik tuh ya Birmingham sih kalau yang saya dengar secara fasilitas dan segala macamnya. Akhirnya saya masuk Birmingham. Nah, tapi story ini saya pengen ngasih tahu ya buat teman-teman semua ya yang peserta di sini. Untuk masuk ke kampus UK based on my experience nih ya, itu relatif mudah mungkin dibandingkan dengan kampus-kampus lain lah. Karena misalnya contohnya juga misalnya teman-teman mau nyoba daftar kampus di Indonesia nih, UI atau di manalah gitu, untuk S2 itu ada tesnya susah banget gitu, karena tes TPA gitu ya kalau nggak salah. Nah, sedangkan ke UK itu saya cuman masukin CV, IELTS, terus rekomendasi, motivation letter, udah itu kirim, dapat tuh gitu. 2 minggu atau 3 minggu setelahnya dapat letter of acceptance. Bahkan teman saya dengar lah ada teman saya itu dapatnya tuh 1 hari setelah University of Glasgow gitu. Nah, University of Glasgow kampus abal-abal nggak, bukan, itu kampus top juga gitu, top 150 dunia apa ya kalau nggak salah gitu. Jadi memang relatif mudah untuk masuk. Nah, lulusnya saya nggak tahu ya bisa atau enggak gitu ya. Cuman yang jelas untuk masuk ke sana, maksudnya untuk bisa diterima di sana itu relatif mudah lah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kita punya uang sendiri nggak untuk bisa bayar itu kampus gitu. Maksudnya bayar SPP-nya, karena minimal butuh uang berapa sih, 500 juta lah sampai lulus untuk hidup sama SPP gitu. Nah, kalau nggak ada berarti harus ada beasiswa. Nah, ini PR lagi nih untuk beasiswa ke UK sekarang sangat dibatasi nih sama LPDP. Zaman dulu saya, karena saya angkatan pertama yang dapat LPDP, yang itu masih royal banget, mau ke Inggris, mau ke New Zealand, mau ke US, ke Harvard sekalipun yang harganya miliaran rupiah itu dibayarin gitu. Nah, sekarang ini kan limit banget nih LPDP, dan termasuk ke UK itu udah di lock. Cuman Oxford sama Cambridge, kampus-kampus yang second tier nggak bisa, udah nggak masuk lagi ke ini gitu. Nah, artinya ada opsi lain, misalnya kalau mau ke UK, itu lewat Chevening atau British Council tuh baru buka tuh beasiswa juga tuh gitu. Jadi nah seleksinya itu cukup ketat nih kalau Chevening sama ini British Council, karena pemerintah sana tuh yang ngasih, pemerintah UK gitu. Jadi itu tadi gitu. Kalau misalnya poinnya adalah masuk ke kampus UK itu insya Allah bisa teman-teman gitu ya. Seminggu 2 minggu nanti dapat kabar gitu. Tapi ya tadi untuk nyari fundingnya itu perlu dipikirin lagi gitu. Kecuali kalau buat ada di antara teman-teman yang sultan gitu kan, yang itu nggak 500 juta enteng lah gitu ya, itu langsung berangkat aja gitu saran saya gitu. Oke, terima kasih nih Kak Akbar pengalamannya. Nah, ngomongin berpergian nih ke luar negeri nih Kang Teh, yang mungkin dibilang bakal cukup lama karena untuk menetap di sana pastinya kan. Ada pro kontra nih dari sisi keluarga biasanya. Nah, kalau dari sisi keluarga pada saat itu Kang Teh kira-kira mendukung atau mungkin malah tidak mendukung atau setengah-setengah nih sebenarnya dengan keputusan Akang sama Teteh untuk lanjut studi di negara-negara tersebut. Mungkin dari Kang Saifullah gimana nih Kang? Silahkan. Waduh, kalau ini saya istrinya agak sensitif ya. Jadi gini, waktu itu kan saya pulang dari Jepang waktu pertukaran itu 2016 kalau nggak salah. 2017 sebelum saya lulus, itu bapak nggak ada gitu kan, ibu sendiri kan di rumah gitu kan. Jadi terus habis itu kakak saya untuk sekarang udah ada yang pulang gitu ke rumah saya di Tasik gitu kan. Nah, 2 tahun itu kan setelah lulus saya coba apply beasiswa gitu kan, tapi waktu itu ya mungkin mama saya belum ridho gitu kan ya. Terus akhirnya ya udah nggak ada hasil gitu. Tapi ketika 2 tahun 3 tahun kerja, akhirnya saya ngobrol balik ke orang tua saya, ke mama saya yang
jarang. Intinya waktu itu saya bilang minta tolong untuk diikhlaskan supaya saya bisa pergi. Kalau misalkan diikhlaskan, insya Allah semua dipermudah, ya kan? Gitu. Jadi 2 tahun mau saya jungkir balik kayak gimana pun saya nggak dapet gitu. Tapi ketika mama saya bilang oke kamu pergi silahkan gitu. Bahkan saya ngerasa saya datang ke sini itu perjuangannya kalau udah 1 sampai 10 mungkin bilangnya ya 2 gitu dibandingkan dengan beasiswa lain yang ditolak yang semuanya gitu ya kayak jungkir balik udah semua saya perjuangnya. Tapi di sini saya ngerasanya dipermudah saja gitu. Jadi mau pro kontra keluarga ada kontra dibicarakan gitu. Karena percaya atau tidak ya kalau mereka ikhlas semua akan dipermudah gitu. Terutama adalah ibu doa orang tua. Kontranya ada karena apa itu kondisi keluarga saya lagi seperti itu. Tapi setelah itu semua sekarang orang tua sama kakak itu kan di rumah sementara saya kesini dulu. Karena biasanya kalau saya di Jakarta saya pulang pergi tiap bulan, bisa tiap minggu saya pulang pergi ke Tasik. Jadi ya sekarang ada yang mengcover dulu orang tua gitu, ada kakak seperti itu sih. Dukungan keluarga penting banget ya Kang buat proses. Betul. Terima kasih Kang. Kalau dari Kang Akbar lagi dulu nih, gimana kira-kira nih Kang ceritanya? Ada nggak Kalau proses sebelum berangkat sih kayaknya enggak ya, maksudnya orang tua ya alhamdulillah dukung-dukung aja gitu. Justru malah pro kontranya saya tuh pas lagi saya udah di UK, saya pulang atau jangan di tengah-tengah kuliah tuh. Karena pada saat saya kuliah tuh ya bapak saya nggak ada gitu ya, maksudnya dipanggil gitu ya. Jadi terus ya di situ saya bingung tuh, saya mau pulang banget gitu ya, tapi kata pesan almarhum tuh pokoknya apapun yang terjadi gitu ya di Indonesia si Abai nggak boleh pulang gitu, jadi harus selesai sampai tamat gitu. Nah akhirnya iya, jadi saya stay di sana lah ya, maksudnya nggak pulang gitu sampai lulus kayak gitu. Tapi proses kesananya alhamdulillah alhamdulillah lancar sih, gitu sih. Alhamdulillah ya Kang, lancar-lancar aja. Mungkin ada sedikit kendalanya di pas udah lagi melaksanain studinya ya. Nah, kalau Teh Dira, kalau Teh Dira mungkin punya cerita yang beda gitu. Ini ceritanya mungkin sama, tapi mungkin saya gini ya, jadi cerita dari beberapa teman juga, bukan hanya saya gitu. Kalau dulu salah satu, kalau keluarga saya kebetulan mendukung banget. Dulu ibu saya ya terutama kayak nggak apa-apa gitu, kamu sekolah lanjut aja gitu, nggak masalah, nggak khawatir, kayak percaya banget gitu sama anaknya. Kalau bapak saya tuh dulu agak khawatir kayak, kamu nanti di sana gimana, bahasanya emang kamu bisa, dan segala macam, nanya sampai rinci banget. Terus pokoknya sangat takut lah ya, kayak ini anaknya tuh mau pergi, saya kebetulan anak bungsu juga mungkin ya, jadi khawatirnya tuh total gitu, karena saya seumur hidup saat itu gitu ya, selalu di Bandung, nggak pernah kemana-mana, bahkan nggak ngekos gitu, ngekos dulu nggak dibolehin, terus konyong-konyong langsung pengen pergi ke luar negeri gitu kan. Jadi rada-rada khawatir, tapi itu mungkin wajar karena bapak gitu ke anak perempuannya. Nah, yang lucu itu sebenarnya gini, jadi beberapa teman saya itu mungkin sama kayak Ulo sama Kang Akbar juga gitu. Jadi kadang tuh menurut saya itu harus dipikirkan baik-baik ya. Jadi ketika nanti orang tua itu istilahnya kok ini kayaknya orang tua nggak mendukung gitu, itu memang harus dipikirkan gitu loh sama kitanya. Jadi sebenarnya niat kita S2 itu mau apa sih gitu? Apa cuma mau jalan-jalan supaya bisa merasakan di luar negeri tinggalnya kayak gimana sih gitu. Menurut saya itu shallow banget ya kalau alasannya kayak gitu. Tapi kalau alasannya kuat banget nih, misalkan memang nanti di pekerjaan butuh untuk S2 gitu, kayak tadi niatnya gitu, seperti itu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau cuma niatnya mau jalan-jalan, terus padahal orang tua tuh di rumah masih terkendala lah gitu, sendirian lah, nggak ada yang jagain lah. Terus misalkan kalian jadi generasi sandwich yang harus menanggung keluarga misalkan gitu. Terus maksain S2 gitu. Nanti tuh ketika S2 uangnya habis lah. Siapa yang mau nanggung itu semua gitu. Beasiswa tuh kadang nggak cukup ya uangnya. I'm telling you. Jadi nanti kan istilahnya harus minta ke orang tua. Kalau orang tuanya nggak ada, gimana gitu. Jadi itu banyak dicerita dari teman-teman saya waktu saya kuliah. Jadi menurut saya tadi balik lagi ya,
selain ke niat gitu, motivasi oke lah penting, tapi niatnya juga harus diluruskan gitu. Kalau cuma mau flaunting di CV-nya saya udah S2, menurut saya nggak perlu gitu S2 itu. Jadi maksudnya dukungan keluarga itu penting, tapi kalian juga harus tahu sikonnya gitu. Jadi assessing keluarga kalian sendiri, sebenarnya keluarga kalian tuh mampu apa enggak sih gitu. Mampu bukan dalam arti finansial aja ya, tapi dari segi mental tadi gitu. Kalau misalkan ibu di rumah sudah sendirian gitu, bener-bener gak ada yang jagain nih gitu, ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak usah S2 juga gitu. Mungkin nanti gitu kalau misalkan udah keadaannya lebih baik, misalkan ibu kalian udah ada yang bisa temenin, bisa kan misalkan panggil ponakan atau siapa gitu. Itu harus dipikirkan baik-baik gitu. Lebih ke lihat situasi kondisinya aja ya, Teh. Betul. Iya. Nah, rata-rata orang tua mendukung ya Kang Teh sama keputusan yang Akang sama Teteh ambil. Walaupun pasti ada beberapa kendala, tapi sudah berhasil dilewati dari sisi keluarga. Oke, setelah mantap nih buat lanjut dan juga dapat restu dari keluarga, mungkin banyak banget nih atau hampir semua pasti nunggu pertanyaan ini mengenai kira-kira dari Akang sama Teteh yang notabene itu penerima beasiswa dari lembaga yang berbeda, mungkin ada syarat atau ketentuan yang pasti harus matang dipersiapkan untuk daftar beasiswa di masing-masing lembaga. Nah, mungkin bisa diceritakan Kang Teh apa aja sih syarat yang harus kita siapin dan gimana aja sih proses atau tahapan yang harus kita jalanin buat mendaftarkan diri ikut beasiswa luar. Silakan dari Kang Akbar dulu sebagai salah satu penerima beasiswa LPDP. Tadi sempat disebutkan juga kalau nge-apply beasiswa di UK cukup mudah gitu. Silakan Kang. Saya luruskan ya, maksudnya kampusnya ya. Kalau beasiswanya sih itu tadi. Kalau maksudnya yang relatif mudah tuh mendaftarkan ke kampusnya. Saya ada share tuh khususnya buat teman-teman yang perempuan mau ke UK, itu ada beasiswa British Council, itu kayaknya skema baru. Karena selama ini ke UK itu beasiswanya tuh dari Chevening, tapi ini British Council ngasih. Anyway, tadi pertanyaannya apa ya? Oh, ini ya syarat ini. Jadi gini, untuk daftar beasiswa itu ada berbagai macam kriteria ya, tergantung beasiswa yang dituju itu apa. Sebentar, pertanyaan ini kampus atau beasiswa nih? Karena itu dua hal yang berbeda sih menurut saya. Beasiswa ya? Oke. Beasiswa ke lembaganya, ya syaratnya. Oke. Nah, kalau untuk beasiswa itu tadi tergantung siapa penyediaannya. Contoh misalnya di dunia ini itu ada beasiswa-beasiswa yang di-provide oleh pemerintah masing-masing negara, terutama negara-negara maju itu, advanced countries itu biasanya suka ngasih beasiswa buat poor countries atau developing countries kayak Indonesia gitu. Indonesia maksudnya developing kan ya, bukan poor. Nah, itu kita tetap nih dapat disediakan sama pemerintah mereka. Contoh misalnya pemerintah UK itu melalui beasiswa Chevening-nya, pemerintah Australia melalui beasiswa AAS-nya, pemerintah Amerika melalui beasiswa Fulbright-nya. Jadi alhamdulillah ini maksudnya ini ya privilege as being citizen in developing countries. Kita dikasih beasiswa sama negara-negara maju itu. Nah, syaratnya biasanya untuk dapetin beasiswa dari lembaga-lembaga pemerintah itu adalah kita punya prospek yang bagus untuk contribute something ke negara kita kayak gitu. Jadi mereka tuh tidak hanya merequire yang namanya IPK. Contoh misalnya nih AAS, tahu saya tuh IPK-nya nggak mesti sampai 3, bahkan loh untuk beasiswa dari pemerintah Australia itu nggak mesti sampai 3,0. Bahkan lagi nih IELTS-nya itu nggak mesti biasanya 6,5 ya kan kalau kampus-kampus luar negeri itu. Nah ini 5,5 pun diterima sama si AAS nih, beasiswa AAS pemerintah Australia. Nominalnya gimana? Oh itu paling makmur, pulang-pulang bisa beli rumah atau mobil tuh beasiswa. Saya dengar-dengar ya, saya bukan penerima beasiswa AAS. Nah tapi syaratnya apa? Kita prospektif nih untuk didanai sama mereka. Dan termasuk kayak LPDP juga, karena di-provide sama pemerintah. Kenapa mereka berpikir kayak begitu? Karena mereka itu ke kita tuh semacam investasi kan, gitu. Semacam investasi dalam artian ketika kita disekolahi ini, pulang-pulang kita akan menjadi someone,
atau prospektif tadi itu nanti kita bisa dijajal kerjasama gitu atau ya kerjasama oleh mereka gitu ya sama negara-negara tersebut kayak gitu. Jadi itu yang dilihat itu adalah kita prospektif. Nah, gimana cara mengukurnya? Satu yang dilihat itu adalah leadership gitu. Jadi bukan hanya IPK, percuma IPK 4, 3,9, 3,8, tapi kalau misalnya tidak bisa menunjukkan leadership-nya gitu. Kedua networking gitu. Jadi nanti dilihat nih networking-nya ini anak kuat nggak ya gitu. Karena mereka nggak mau cuma nge-invest ke orang yang IPK-nya tinggi gitu, tapi ternyata in terms of networking-nya kurang gitu. Nanti dia tidak bisa membuat sesuatu yang berdampak besar pada negaranya gitu. Jadi buat apa dia nge-invest di kita kayak gitu. Jadi itu biasanya kebanyakan beasiswa-beasiswa yang di-provide pemerintah ya, kayak AAS, Fulbright dan sebagainya. Nah, tapi ada juga nih beasiswa yang melihat dari IPK-nya gitu. Akademik lah, termasuk IPK gitu. Kayak misalnya IPK minimal 3,8. Itu tuh kalau nggak salah namanya, saya lupa tuh, di Oxford University tuh. Jadi itu syarat IPK-nya tuh gede banget gitu ya, dan bahkan dia men-state kita tidak melihat extracurricular activities Anda gitu. Itu tidak akan menjadi konsideran kita dalam menyeleksi itu gitu. Jadi ibaratnya mau dia ketua ini, ketua itu, ketuaan atau apa, itu tidak akan dilihat gitu. Yang dilihat itu adalah IPK-nya dan akademik meritnya gitu. Nah, itu ada juga tuh tipikal beasiswa kayak gitu. Nah, itu biasanya beasiswa yang di-provide sama kampus setempat tuh. Karena mereka pengen mencari bibit-bibit unggul akademiks yang mereka mau bayarin kayak gitu. Jadi makanya ini balik lagi tergantung teman-teman ini mau apply-nya tuh beasiswa ke mana gitu. Nah, tadi termasuk beasiswa-beasiswa yang kampus-kampus lainnya lah yang dia tuh nggak peduli extracurricular activities lo gitu. Yang penting lu pinter di kampus lu top berapa sih biasanya, top 10% ya, top 10 atau 5% di kelas itu kita bayarin kayak gitu. Jadi makanya tadi balik lagi nggak perlu kecil hati buat teman-teman yang IPK-nya nggak gede kayak saya. Jadi yang nggak nyampe 3,5, nggak nyampe cum laude gitu, terus yang biasa-biasa aja gitu ya di kuliahnya, itu selama punya kegiatan di luar kampus yang punya ngasih benefit atau dampak, itu ada beasiswa yang provide itu. Dan nggak perlu berkecil hati juga buat teman-teman yang oh tapi saya networking saya kurang, leadership saya kurang, saya nggak pernah ikutan organisasi dan segala macamnya, tapi saya pinter banget, sombong banget ya. Tapi ya itu gitu, akademiknya pinter banget gitu, itu ada juga kok beasiswa yang provide itu kayak gitu. Jadi semua ada jalan lah gitu. Satu lagi sorry, yang requirement English ya. Nah ini juga nih ada juga kan yang udah minder duluan kan karena IELTS saya nggak nyampe nih gitu. Kayak teman saya tuh pernah tuh akhirnya dia nggak berangkat ke Inggris karena IELTS-nya nggak pernah nyampe 6,5, konsisten 6 kayak gitu, 6 terus gitu ya. Akhirnya dia nggak berangkat. Padahal tapi belakangan ini ada beasiswa yang memprovide buat IELTS yang kecil tadi itu gitu. Contoh misalnya ya udah kalau nggak bisa ke UK bisa ke China kan. Ada tuh contohnya di China itu bahkan nggak ngelihat IPK, Chinese Government Scholarship tuh kayak gitu. Dia nggak ngeliatin IPK, dia ngeliatin akademik sama tadi networking apa segala macam, karena yang provide itu pemerintah China gitu. Tapi bahasa Inggris itu nggak jadi requirement utama. Tapi kalau nggak salah nanti diajarin bahasa Mandarin atau apa gitu di sana gitu. Jadi banyak jalan lah menuju beasiswa. Gitu, Mia. Iya Kang, berarti mungkin lebih ke niat aja ya, diutamain harus niat dulu, karena semuanya pasti ada jalannya Kang. Sama usaha ya, jangan cuma niat doang. Iya, sama banyak usaha, juga bener. betul. Kalau niat usaha, doang terus nggak usaha. doa. Betul. Ya, terima kasih Kang Anwar. Nah, terus kalau dari lembaga KGSP sendiri gimana nih Teh? Ada syarat khususkah atau bagaimana? Silahkan Teh. Kalau pada intinya ya, saya waktu nyari kan bukan hanya KGSP ya, tapi banyak gitu, termasuk tadi AAS gitu, terus pernah juga ngecek LPDP, pernah juga ngecek Fulbright. Pokoknya setelah lulus S2 itu karena ada niat S3 yang belum terlaksana, jadi ngecek juga ulang kan semua beasiswa itu. Mereka tuh pada intinya si syarat-syarat itu sama, tadi kayak Kang Akbar bilang, ada beberapa beasiswa yang memang dia lihatnya akademik aja gitu, tapi kebanyakan yang saya tahu ya gitu, itu pasti kebanyakan mintanya orang yang aktif di organisasi.
Jadi kalau misalkan prestasinya udah cemerlang, terus produce research-nya udah banyak, terus kalau publikasi mungkin oke lah ya, itu jadi salah satu syarat juga gitu, terutama kalau untuk S3. Tapi kalau misalkan mau ke S2, itu yang paling penting sebenarnya juga tadi, networking sama leadership. Nah, leadership itu dapat dari mana? Dari organisasi tuh biasanya. Jadi kalau kalian berorganisasi banyak, atau kalian punya social movement, atau misalkan bikin suatu gerakan apa gitu, volunteer untuk elderly misalkan kayak gitu, itu ditulis jadi sebuah gerakan, itu pasti jadi poin plus, terutama untuk beasiswa AAS sama USAID yang saya tahu. Itu jadi penting banget. Nah, selanjutnya apa? Ketika dulu saya mau apply S2, itu dikasih tahu sama banyak orang sih, bukan dosen saya, terus senior saya. Yang paling penting itu sebenarnya motivation letter sama study plan. Itu biasanya kan di selain syarat akademik ya, jadi kayak misalkan ijazah, itu pun harus yang udah ditranslate. Jadi kalau teman-teman mau apply S2 tuh harus udah memikirkan itu. Jadi si ijazah itu kalau bahasa Indonesia ditranslate. Dulu saya harus membuktikan pakai kartu keluarga yang harus ditranslate juga. Pokoknya intinya si beasiswa itu mensyaratkan kamu tuh warga negara bukan dari si pemberi beasiswa. Misalkan saya karena Korea, dia mau tahu bahwa saya bukan warga negara Korea gitu, dan ibu bapak saya bukan orang Korea. Jadi harus ditranslate tuh KTP ibu saya, KTP bapak saya. Karena kan mereka nggak bisa baca KTP Indonesia. Jadi saya nyari-nyari sworn translator. Wah, itu juga prosesnya lumayan ya. Jadi kayak, ini apa gitu, ijazah apa penerjemah tersumpah itu yang kayak gimana bentuknya aja saya nggak tahu gitu. Dulu ya gitu. Terus akhirnya kan nyari-nyari. Jadi itu syarat-syarat administrasi itu kayak ijazah, kartu keluarga, paspor, akte kelahiran, dan lain-lain. Sisanya adalah yang paling penting ya, justru selain itu kan administratif. Selain itu tuh adalah motivation letter. Jadi di motivation letter tuh harus di state gitu. Kamu tuh kenapa sih pengen sekolah lagi? Dan sekarang udah banyak kali kayak apa itu kelas menulis motivation letter untuk S2 misalkan. Itu udah banyak juga. Tapi kalau dulu tuh saya nggak ada kayak gitu-gitu ya. Maksudnya sekarang udah berjamur lah gitu. Kalau dulu nggak seperti itu. Dan intinya kalau dari senior saya dan dosen-dosen saya dibilangin, kamu coba bikin satu statement gitu bahwa kamu tuh mau pulang ke negara kamu lagi dan kamu akan bisa memberikan kontribusi. Tadi seperti yang Kak Akbar bilang. Makanya kenapa itu kan jadi nyambung ya dari networking sama leadership. Jadi kalau misalkan kamu punya network yang udah luas gitu, kamu dapat S2 tuh jadi kayak cuma nilai tambah untuk balik lagi ke community kamu untuk memberikan nilai lebih gitu. Jadi di motivation letternya harus kuat banget tuh gitu. Terus kalau study plan ya boleh lah, itu kayak tier keduanya untuk kita perhatikan. Tapi yang paling penting itu si motivation letter karena itu yang dinilai sangat tinggi kalau selama ini pengalaman saya. Jadi kuncinya itu motivation letternya ya Teh buat daftar beasiswa di BSP. Oke, terima kasih. Lagi ada tips satu. Silakan. Jadi kalau dulu, tapi nggak tahu ya sekarang udah berapa tahun berlalu ya soalnya. Kalau dulu saya itu ketika mau S2 itu di motivation letter tuh akan dapat nilai plus kalau bilang mau balik jadi dosen. Kalau dulu tuh gitu ya. Dulu niat saya juga gitu, jadi dosen, jadi researcher gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Saya nggak tahu trennya itu sudah seperti apa, karena tadi seperti yang Kak Akbar bilang, udah banyak nih sekarang yang S2 gitu. Terus kalau sekarang kan banyak startup menjamur. Mungkin kalau kalian punya ide cita-cita buat startup, mungkin akan jadi nilai plus ya kalau sekarang gitu. Kalau dulu tuh jadi dosen tuh sesuatu yang jadi nilai tambah buat banyak kanal beasiswa gitu. Mau nambahin dong Mia, dari takut ini biar nyambung sama Teh Dira. Jadi ya, tadi kan yang terkait dengan social movement yang dibuat ya. Ini poin plus ya buat mostly western countries, negara-negara barat itu, mereka akan sangat melihat gerakan-gerakan yang arah bau-baunya itu mengarah ke JC, gender and social inclusion tuh. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman punya gerakan-gerakan yang ke arah sana, itu dijual banget tuh, gitu. Jadi ditekenin banget, atau even bahkan teman-teman adalah part of yang istilahnya didiskriminasikan misalnya gitu ya, kayak misalnya marginalized group gitu, kayak saya being female di komunitas saya, akhirnya saya merasa
entah tersudutkan atau apa kayak gitu-gitu. Nah itu tuh diceritain tuh di motivation letter gitu. Tapi saya punya keinginan besar untuk merubah paradigma itu kayak gitu-gitulah gitu. Itu Western country sangat suka dengan cerita-cerita yang personal seperti itu gitu. Tapi personal, tapi nanti at the end punya gambaran untuk memberikan impact yang besar ke negara gitu. Baik, terima kasih Kang Akbar, Kak Teh Dira. Nih selanjutnya dari Kang Saipullah, kira-kira buat daftar beasiswa di lembaga di JSP ada syarat ketentuan yang berbeda mungkin atau gimana? Silahkan Kang. Gini, secara general mungkin ya kalau di Jepang itu beasiswa ke Jepang itu bisa dibagi 3 mungkin. Pertama itu bisa kita apply, kita bisa dapat beasiswanya dulu, baru nanti kita berangkat ke Jepang, baru dapat univnya gitu. Kayak misalkan Max, kita apply dulu Max ke kedutaan Jepang, nanti ujian kalau misalnya diterima nanti direkomendasikan ke kampus yang kita pilih di Jepang. Yang kedua, kita bisa apply, biasanya ada kampus yang dia buka beasiswa dan ya buka pendaftaran lewat jalur beasiswa. Misalkan kayak ADB di beberapa kampus seperti di Nagoya, mereka bakal Oke, mungkin Kang. Di International University of Japan ini, sorry internetnya nggak bagus ya. Iya, nggak apa-apa Kang. Oke, mungkin Kang Saipullah lagi terkendala jaringan mungkin ya. Nah, sambil nunggu Kang Saipullah buat gabung lagi mungkin, Maaf connection-nya kecopot itunya. Oke. Iya, kamu mungkin bisa diulang lagi ya. Diulang lagi, yes. Silahkan. Iya. Jadi yang pertama itu tapi teman-teman bisa dapat beasiswanya dulu, baru nanti masuk ke kampusnya. Tadi saya bilang seperti Max G2G ya, teman-teman apply ke kedutaan, nanti kalau diterima baru direkomendasikan ke kampus yang sudah teman-teman pilih. Yang kedua, teman-teman bisa apply ke jalur beasiswa ke kampusnya. Misalkan kayak ADB di Nagoya itu mereka jadi akan mengumumkan gitu. Jadi pembukaan jalur masuk kuliah di Nagoya melalui jalur ADB. Jadi kalau teman-teman apply lewat jalur itu, teman-teman nanti kalau misalnya diterima ya otomatis keterima sama beasiswanya. Tapi kalau nggak terima ya udah nggak keterima kampusnya, nggak keterima juga beasiswanya gitu. Kalau di kampus saya di sini itu kita apply dulu ke kampusnya. Kalau nanti kampusnya misalkan keterima nih, mereka akan rekomendasikan sesuai dengan background kita, yang mana yang kita cocok gitu. Kalau AGB mungkin secara umum untuk master dia 30 tahun maksimum. Terus yang jelas member dari AGB termasuk Indonesia. Mungkin saya termasuk di kriteria itu gitu. Makanya mereka rekomendasikan saya ke AGB. Padahal sebelumnya saya expect-nya di kampus ini sebenarnya ada lebih dari 5 beasiswa dan saya expect-nya kemarin mau apply, saya berharapnya untuk direkomendasikan ke KMMF itu Konosuke Matsushita Memorial Foundation, itu foundationnya dari Panasonic Corporation dan dari Ion Scholarship kalau nggak salah. Jadi itu khusus untuk Japanese speaker. Jadi saya expect-nya mungkin gue di sana nih ininya probability-nya lebih besar gitu karena kampus saya kan kampus berbahasa Inggris dan tidak banyak di sini yang Japanese speaker gitu. Tapi pada akhirnya ya udah direkomendasikan tuh AGB. Dan yang terakhir adalah teman-teman bisa apply ke kampusnya dulu. Kalau misalkan teman-teman ke kampusnya diterima nih, tapi sama kampusnya unfortunately teman-teman nggak direkomendasikan beasiswa dan teman-teman juga nggak dapat beasiswa gitu kan. Teman-teman bisa apply ke direct foundation. Misalkan kalau perusahaan-perusahaan Jepang mayoritas kan gede-gede dan mereka biasanya punya foundation di bidang pendidikan kayak Honjo International Scholarship. Teman-teman udah dapat admission ya udah apply aja ke sana. Jadi kalau itu
timingnya harus pintar-pintar gitu. Jadi kalau misalkan sebelum pembayaran admission, sebelum pembayaran tuition, teman-teman harus dapat dulu scholarship-nya. Kalau keterima ya udah lanjut, kalau enggak ya udah dilepaskan. Baik, terima kasih Kang Saifullah atas sharingnya tentang syaratnya gimana aja. Nah, tuh sobat-sobat sekalian yang ingin mendaftarkan diri buat ikut beasiswa luar perlu dicatat baik-baik ya, dan perlu disiapkan secara matang, kayak tadi mungkin dari motivation letter-nya atau dari networking-nya perlu disiapkan secara matang-matang. Dan pastinya seperti kata Kang Akbar tadi, niat, usaha, doa itu harus dimantapkan untuk bisa terus lanjut mengikuti tahapan dan proses yang akan dilalui dalam pendaftaran beasiswa di luar. Oke, lanjut lagi nih Kang Teh. Setelah udah dapat beasiswa dan langsung berangkat ke negara tujuan, pastinya mau nggak mau kita harus beradaptasi sama kehidupan luar tentunya ya Kang Teh. Nah, kira-kira ada nggak pengalaman yang bikin kaget gitu Kang Teh ketika baru pertama kali beradaptasi di negeri orang, mungkin mengenai bahasa mereka sehari-hari atau mungkin kebiasaan mereka, dan gimana nih cara Akang sama Teteh bisa ngatasin hal tersebut. Nah, boleh diceritain nih dari Kang Akbar dulu, silakan Kang. Duh, saya bentar. Iya. Lupa ya. Adaptasi paling ini sih apa namanya? Memang kayaknya sih kalau saya nggak tahu teman-teman gimana yang lain gitu. Saya tipikal yang harus dicemplungin sih. Jadi buat mempelajari sesuatu atau beradaptasi itu saya harus dipaksa dicemplungin gitu. Apa namanya? Karena pasti ketika kita menjadi bagian dari sesuatu itu pasti ada yang pertama kan gitu. Apa sih? Pokoknya intinya adalah harus dipaksa gitu. Jadi kayak contohnya misalnya gini. Oke lah, saya misalnya dulu pertama kalinya bukan pertama kalinya ke UK. Iya, pertama kalinya ke UK sebelum S2 itu memang agak kaget kan kayak gitu. Tapi ya dan memang awal-awalnya juga takut gitu kan. Waduh, bule-bule, tinggi badan gua kecil gitu kan, bule-bule tinggi apa segala macam gitu-gitu kan. Tapi pada saat saya dipaksa di sana dicemplung, terus misalnya bahasa Inggrisnya Singlish saya kan, Sunda English gitu. Terus apa namanya? Ya akhirnya ketika ngobrol, jadi dipaksain aja ngobrol gitu. Tuh ini kok bule ngerti gitu apa yang gue omongin gitu kan. Oh berarti, nah itu kan karena dipaksa tadi itu, yang awalnya kan berasumsi gitu kan, nanti kalau gue ngomong mereka kagak ngerti gimana gitu kan. Terus ketika saya paksa untuk ngomong dan mereka ngerti, jadi akhirnya makin lama makin confidence kan, jadi makin lama makin percaya diri dan ya kebawa gitu sampai sekarang gitu. Nah makanya intinya adalah harus dipaksa untuk menyesuaikan gitu. Jadi gitulah kurang lebih. Nggak tahu nih menjawab apa enggak. Baik, terima kasih Kang Akbar. Berarti intinya pokoknya lanjut terus, pede terus aja ya Kang. Oke, kalau dari Teh Dira mungkin ada pengalaman yang berbeda atau gimana Teh? Silakan. Ya, pengalaman adaptasi ya sebenarnya sama culture shock atau mungkin ya. Sebenarnya baik-baik semua ya kalau saya. Tadi mungkin doa orang tua. Jadi pertama kali ke Korea itu kan itu pertama kali saya keluar negeri, pertama kali saya naik pesawat, pokoknya pertama kali untuk semua tadi, kalau apa itu first time for everything ya. Jadi nggak pernah tahu tuh kalau misalkan nggak pernah kemarin itu. Yang buat shock itu sebenarnya ini negara rapi banget ya gitu. Jadi begitu pulang itu kagetnya justru ke Indonesia, balik lagi lah kok begini. Karena negara itu tuh bayangkan ada kereta lewat aja itu semua orang tuh ngantri, nggak ada papan suruh ngantrinya, tapi semua orang tuh udah pada ngantri. Itu tuh luar biasa sih kalau kata saya. Ini orang kok pada ngantri gitu. Kalau di Indonesia tuh udah pada naik TJ itu ya nggak ada antrian, pokoknya semua langsung pada masuk rebutan gitu kan. Gitu. Jadi itu sangat luar biasa shocking gitu. Ya mungkin terkendala jaringan lagi. Jadi saya jaringannya. Oke. Halo. Ya, halo Teh. Bisa dilanjutkan lagi Teh. Sekarang oke ya? Oke. Ya, udah. Jadi pernah teman saya itu dari negara dunia ketiga, itu dia malah protes, katanya kenapa sih kok di Korea busnya itu jalannya tepat waktu katanya.
Padahal kalau di negara saya katanya orang kalau telat cuma semenit 5 menit itu masih ditungguin katanya. Itu tuh lucu banget sih pokoknya. Jadi itu shocking ya. Dan kalau misalkan yang nggak biasa itu akan shock karena ini orang tepat waktu datangnya. Terus apa-apa tuh teratur, rapi banget gitu apa-apa. Jadi kalau misalkan kebiasaan buang sampah sembarangan, itu akan malu sendiri karena nggak ada sampah gitu. Jadi pasti kita buang sampah di tempat yang misalkan itu hal-hal kecil. Terus kemudian yang bikin shock kalau di Korea itu secara kultur, mereka itu nggak pernah minta maaf sama nggak pernah bilang terima kasih secara terbuka ya. Jadi buat mereka tuh yang kalian dengar di drama-drama Korea kayak Kansamnida terus apa itu Joseon gitu misalkan itu tuh bener-bener yang sagwa itu apology itu buat mereka tuh kalau sesuatu yang salahnya besar banget gitu kayak bawahan bikin salah untuk perusahaan secara besar tuh baru itu sagwa gitu judulnya apology. Tapi kalau misalkan kan kalau kita di angkutan umum tuh nyenggol orang maaf ya Bu gitu kan ya. Di sana tuh enggak, buat mereka tuh ya udah biasa aja. Jadi ketika masuk ke KRL-nya sana gitu si apa kereta desek-desekan tuh ya itu udah biasa aja, nggak ada minta maaf. Terus cuma lihat-lihatan, udah aja gitu. Kan kita shock ya sebagai negara dari yang banyak basa-basi gitu, ini orang kok begini gitu. Itu rude kalau buat kita kan. Jadinya itu shocking gitu. Terus orang Korea tuh satu hal lagi, kalau kalian perhatiin di drama, itu mereka kan nggak pernah saling tahu nama di awal ya. Itu bener banget. Jadi buat mereka tuh private ya hal-hal kayak gitu. Nama pun bahkan kadang nggak tahu gitu. Jadi ngobrol-ngobrol cuma sekilas-sekilas lama-lama misalnya udah ngobrol panjang namanya belum tahu tuh udah wajar banget di sana. Jadi mereka sangat private gitu orang gitu. Jadi mungkin mirip sih sama kayak budayanya Jepang. Nggak suka diikut campuri urusan pribadinya. Itu rada-rada susah buat orang Indonesia, buat saya ya terutama yang suka-sukanya ngobrol, ngalor ngidul, cerita tentang keluarga dan sebagainya gitu. Kalau di sana tuh nggak biasa kayak gitu. Lebih cuek ya. Satu hal lagi. Satu hal lagi sih tapi, jadi kalau KJSP itu, kalau kalian ikut KJSP, mungkin akan lebih banyak gaulnya tuh bukan sama orang Koreanya. Jadi ketika sama orang Koreanya itu, ketika nanti kalian masuk ke kampus, terus tinggal di dormitory, atau nanti tinggal di kos-kosan deket situ gitu, itu baru ketemu tuh sama orang Korea. Tapi itu pun mungkin nggak akan jadi teman ya, karena kan tetangga udah pada tua-tua juga misalkan. Atau dormitory itu biasanya bukan untuk orang yang sebaya kalian, tapi misalkan di bawah kalian. Itu rada-rada susah. Jadi kalau di KJSP justru kalian kenalnya tuh sama orang-orang dari luar Koreanya, dari luar Indonesianya. Jadi teman saya tuh alhamdulillahnya waktu itu dari Rusia sampai negara yang nggak pernah saya dengar sebelumnya kayak Belize, itu saya punya gitu teman. Karena KJSP kayak 200-an orang saat itu satu angkatan tersebar di seluruh Korea, itu dari situ gitu. Menurut saya itu salah satu keuntungannya KJSP ya. Jadi saya bisa kenal. Jadi kalau nanti saya misalkan mau main ke Rwanda tuh saya punya teman. Saya mau main ke Romania tuh saya punya teman gitu. Jadi it's really good gitu kalau kalian berencana lihat KJSP. Tapi satu hal ya, kalau misalkan udah masuk KJSP ya jangan ngumpul sama orang Indonesia lagi gitu. Harus ketemu sama teman-teman tadi yang dari luaran itu. Oke, terima kasih Teh Wandira udah menjawab. Nah, sekarang giliran Kang Saifullah nih, gimana Kang? Silakan Kang. Oke, kalau berkaitan dengan culture shock mungkin nggak terlalu banyak ya, karena mungkin saya juga tidak terkendala bahasa gitu. Tapi kalau teman-teman datang ke Jepang itu terkendala dengan bahasa, orang Jepang itu bukan orang yang apa ya, mungkin mereka tidak suka ikut campur urusan orang, tapi kalau sudah berkaitan dengan servis, misalkan teman-teman nanya jalan tersesat gitu kan, mereka bukan cuma nunjukin, mereka bisa langsung nganterin gitu. Jadi mereka tuh benar-benar yang care banget, apalagi kalau misalkan kita ini oke sama klien mereka gitu, pasti dilayaninya benar-benar gitu. Terus yang agak shock adalah sebelumnya kan saya dari Indo nih, panas gitu kan, ketika di sini salju bisa 2-3 meter tuh ya shock buat saya gitu, apalagi ini saya tinggalnya di kawasan lebih utara dari Tokyo gitu. Kalau dulu saya tinggalnya di selatan, waktu pertukaran tuh di daerah Osaka. Jadi di sana ada salju tapi tipis-tipis gitu. Kalau di sini bisa 2-3 meter tuh awal-awal mungkin excited ya, wah itu seru gitu kan. Kalau dilihat di foto oke, cantik gitu. Tapi di tengah kuliah harus keluar dengan masuk koridor
tetap aja dingin di apa namanya di kelas juga nggak fokus gitu. Jadi kalau prefer Zoom aja lah di kamar. Itu sih. Tapi semuanya bisa dihandle sih, apalagi kalau tadi sama kayak apa Teh Rira itu. Sebenarnya kalau ADB juga ya tergantung kampusnya. Kalau misalkan di kampus saya ini 95% itu mahasiswa asing gitu. Jadi orang Jepangnya mungkin kurang dari 20 orang, sisanya itu mahasiswa asing dari seluruh dunia. Karena ini juga kampusnya mostly adalah public officer yang datang, biasanya yang dikuliahin sama kalau nggak organisasi kayak ADB atau nggak IMF yang seperti itu, atau enggak yang mereka yang dikuliahin sama ini negaranya. Di sini juga banyak yang kayak linkage program. Jadi di Indonesia kan kalau PNS mereka ada yang setahunnya di Indo, setahunnya di sini misalnya seperti itu. Jadi di sini juga mayoritasnya orang asing dan staff-staffnya juga berbicara bahasa asing, bahasa Inggris. Jadi tidak perlu khawatir dengan lingkungan. Kalau misalnya teman-teman juga harus belanja kan, sekarang sudah tinggal ambil, bayar gitu, nggak perlu terlalu banyak ngobrol juga. Seperti itu, tidak terlalu bermasalah. Sama di luar nambahin nih, sama di luar nggak ada tuh malam-malam jualan nasi goreng keliling gitu kan, kita yang harus beli nyamperin, nggak ada yang keliling-keliling cilok ngasih bercanda. Oke, terima kasih Kang Saiful, terima kasih Kang Akbar juga nih udah ngasih tahu kalau nggak ada yang jualan nasi goreng di sana. Kita simpulkan sedikit dari obrolan kita mengenai tema scholarship sharing session bersama Kang Akbar, Teh Rira, dan Kang Saiful bahwa jangan takut untuk melanjutkan studi ke negara tujuan yang kita inginkan selagi masih ada kesempatan, lakukan itu dan berusaha terus demi impian yang selama ini kita impikan. Dan yang paling penting tentunya adalah memantapkan keinginan serta niat untuk dapat terus lanjut dalam mengikuti berbagai tahapan demi tahapan yang akan dijalani nantinya saat mendaftar beasiswa di tempat yang Sobat inginkan. Usaha yang dibarengi dengan doa tidak akan mengkhianati hasil.